Bentar. Ya baiklah, di pertemuan ke-15 ini sekalian Ibu ingin memberikan gambaran bagaimana nanti kita UAS untuk pekan depan. Kalian akan Ibu bagi beberapa, bukan beberapa kelompok per individu, tetapi mencari jurnal dengan materi-materi sebagai berikut ya. Ibu share dulu aja. Jadi bagi yang kelompok kemarin sudah mempresentasikan topik-topik ketika mata kuliah nutrisi nutrasetikal masuk ke topik yang sama. Misalnya ya, misalnya siapa di sini yang hadir hari ini, Ibu ngeliat. Misalnya ada siapa di sini yang hadir? Si A lah misalnya ya. Si A waktu ketika presentasi sebelumnya per kelompok dia membahas diabetes ya. Maka dia cari jurnal yang berkaitan diabetes ya. Jadi topiknya ada 7. Diabetes, osteoporosis, hipertensi, imunomodulator, kanker, kecantikan kulit dan antioksidan. Ada 7 topik ini. Sementara ketika presentasi banyak topik-topik yang lain ya yang tidak termasuk dalam 7 topik ini. Maka yang presentasi yang tidak termasuk dalam 7 topik ini diberi kebebasan untuk mencari jurnal di salah satu topik yang ada ya. Dan diusahakan jurnalnya itu berbeda ya. Jadi sebelum kalian mempresentasikan nanti ya untuk ujian itu kalian data dulu di list grup nanti ya, Ibu akan minta ngelis. Misalnya untuk yang diabetes, jurnalnya bisa jadi judul jurnalnya sama, tetapi penulisnya berbeda. Ya, jadi penelitinya berbeda, maka itu boleh. Jadi di list siapa yang duluan, itu yang dia Ibu anggap valid untuk masuk dan mendapat nilai ujian gitu ya. Jadi itu yang pertama dulu. Kalian mencari jurnal sesuai yang Ibu contohkan. Yang Ibu contohkan di sini jurnal nutrasetikalnya berkaitan dengan review artikel ya. Kalian bebas, boleh yang berkaitan dengan review artikel, boleh yang berkaitan dengan langsung penelitiannya ya. Kalau bisa sih ya, Ibu berharap kalau bisa 10 tahun terakhir begitu ya. Tapi kalau susah banget karena selalu sama ya nggak apa-apa. Bisa luar negeri dan dalam negeri. Nanti kalau luar negeri kalian bisa tinggal diterjemahkan ya lewat Google Translate misalnya begitu ya. Dari situ insya Allah paham ya. Jadi kalian pertama-tama adalah mencari jurnal yang mana pencarian jurnalnya disesuaikan dengan jenis materi sesuai dengan presentasi kalian sebelumnya. Tetapi kalau mahasiswa yang tidak ada topik presentasinya di dalam tugas UAS ini, di mana cuma 7 presentasi, ya, maka boleh memilih jurnal mana saja dari ketujuh ini, begitu ya. Nah, diusahakan jurnalnya itu 10 tahun terakhir, setiap mahasiswa sekalipun topiknya sama, tetapi nanti isi jurnalnya itu harus berbeda. Kalau judul bisa jadi sama, tetapi nanti penulis ya atau penelitinya itu yang berbeda. Apa saja topik yang harus kalian presentasikan secara lisan di dalam jurnal-jurnal itu salah satunya ada 7 poin juga. Pertama adalah apa judul dari nama jurnal itu ya. Misalnya di sini sebagaimana yang sudah Ibu kasih contoh, berarti judulnya itu adalah review artikel peran nutrasetika pada kanker paru ya. Kemudian boleh ditambah nama jurnal dan judul ya. Kalau judul mah udah ada di bawah. Nama jurnal berarti ini. Jurnal Pharmaca volume 17 nomor 2 dengan judul review artikel
peran nutrasetikal pada kanker paru ya. Berarti penulisnya adalah Alia Resti Azura dan Ajeng Diantini gitu ya. Ya sebelumnya memperkenalkan dulu nama kalian misalnya. Bentar. Nama presenter aja lah, nama mahasiswa presenter ya. Misalnya perkenalkan nama saya titik-titik, NIM nomor sekian. Saya akan mempresentasikan jurnal untuk melengkapi tugas UAS mata kuliah nutrisi dan nutrasetikal begitu ya. Dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Lina Aliani MPAM misalnya gitu ya. Jurnal yang akan saya review diambil dari Pharmaka volume 17 nomor 2 dengan judul tadi ya, review artikel peran nutrasetikal pada kanker paru-paru dengan pengarang atau dengan penulis Alia Resti Azura, Ajeng Diantini dari Fakultas Farmasi Unpad gitu ya, boleh seperti itu. Baru abstraknya dibacakan ya. Secara garis besar atau detail boleh. Bla 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 bla. Kemudian kalian cari setelah abstrak, kalian masuk ke sedikit pendahuluan deh ya. Pendahuluannya disingkat aja. Pendahuluannya. Tadi kan berkaitan dengan kanker paru ya. Nah, di sini silahkan kalian bahas. Kanker adalah bla 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 gitu ya. Pengobatan yang dilakukan ini. Nah, salah satunya menggunakan produk nutrasetikal misalnya gitu ya. Sementara nutrasetikal itu sendiri adalah bla 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 gitu ya. Setelah itu baru masuk, tadi abstrak udah ya, salah kebalik. Pendahuluan sesudah abstrak. Oke. Abstrak dulu, abstrak. Kemudian baru pendahuluan. Kemudian masuk ke metode ya. Nah, di sini juga ada. Adapun metode penelitian dari jurnal ini adalah dengan pengumpulan data bla bla bla. Jadi kalian semua bisa tinggal membacakan saja ya. Baru hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut ya. Yang penting-pentingnya aja yang kalian baca. Misalnya dari hasil penelitian bahwa untuk kanker paru, untuk pencegahan dan pengobatan kanker paru-paru, ada nutrasetikal jenis Cruciferous vegetable ya, yang sudah dilakukan oleh Lam et al, Mori et al, dan Wu et al gitu ya. Cara metode yang dilakukan oleh mereka adalah pemberian kuesioner mengenai asupan makanan gitu ya, dengan hasil antara lain bahwa didapatkan hubungan terbalik antara asupan Cruciferous vegetable dengan resiko kanker paru-paru gitu ya, memiliki hubungan dengan penurunan resiko kanker paru-paru pada pria yang tidak merokok gitu, hubungan dengan kelangsungan hidup yang lebih baik pada wanita penderita kanker paru-paru. Sementara yang diteliti oleh Meni et al, Jin et al, misalnya gitu ya, yang sama-sama bawang putih itu dibacakan bareng dengan sistem metode yang sama, pemberian kuesioner mengenai asupan makanan, diperoleh hasil, bla 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 bla, dilihat ya. Dan kemudian juga ternyata nutrasetikal kacang, ya, kedelai, ya itu pun berdasarkan penelitian disebutin ya, nama penelitinya, hasilnya apa disebutin gitu ya. Terus sampai ke minyak ikan. Dari hasil pemaparan di atas, maka di pembahasan disampaikan gitu ya, di mana Cruciferous vegetable yang terdiri dari antara lain brokoli, kol, kembang kol, lobak dan lain-lain, dijelaskan sedikit ya. Terus seperti itu poin-poinnya aja. Jadi kalian tidak usah semua dibaca ya, poin-poinnya saja. Jadi sebelum kalian nanti presentasi secara lisan, kalian sebaiknya yang penting-pentingnya digarisbawahi atau kalian
tulis ulang untuk memudahkannya. Baru terakhir ya, kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan di atas dapat disimpulkan gitu ya. Apa kesimpulannya bla 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 gitu ya. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Saya lebih kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya salah satunya ya. Bentar. Sampai sini dulu bentar. Sebelum Ibu nanti meminta kalian memberikan contoh presentasi tadi dari kanker paru. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, Bu, ini tuh kita bikin Word lagi review artikel atau di hanya YouTube, direkam ya. Bu? Kalian boleh pakai PowerPoint-nya, boleh, lebih bagus. Ya, atau kalian cukup menampilkan jurnalnya itu ya. Kalian mempresentasikan jadi kayak baca berita misalnya, boleh. Bentar, Ibu pengen ke depan lagi, mana stop share dulu ya. Kalian nanti ngerekam hasil presentasi kalian itu. Kalian boleh membuat catatan seperti kalian membaca berita ya di depan kamera, atau kalian pun sambil mempresentasikan diberikan PPT lewat slide boleh, atau kalian pun slide-nya boleh langsung dari jurnal yang kalian sedang kupas di share screen-nya, boleh. Bebas, Ibu kasih kebebasan 3 poin itu. Jadi boleh langsung tidak di share screen, kalian kayak baca berita gitu kan, ngelihat ke bawah gitu sambil juga ke atas gitu ya, tapi jangan nunduk terus membaca. Atau kalian lebih nyaman, lebih pede pakai PPT boleh, atau aduh nggak sempet nih bikin PPT, hanya bisanya share screen dari jurnalnya aja, boleh, bebas ya. Nanti rekaman itu kalian kirim linknya, jadi kalian kirim dulu ke YouTube kalian kan punya YouTube masing-masing ya. Linknya kirim ya, link YouTube-nya kirim di BOC sama PDF jurnalnya ya. Jadi jurnalnya harus berbentuk PDF, kalian kirim di BOC ya. Nanti Ibu akan kasih kolom untuk kuis ya di BOC-nya ya, sebagaimana kalian kalau ujian mata kuliah lain lah sama. Nah, nanti yang dikirim adalah PDF dari jurnal serta link YouTube-nya. Nanti Ibu akan tonton link YouTube itu disesuaikan dengan jurnal yang kalian share, baru nanti Ibu akan kasih penilaian ya. Jadi dari sekarang kalian mempersiapkan, nanti di share-nya pekan depan di pertemuan ke-16 ada waktu Ibu berikan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore saja kali ya, atau malam sampai malam, bolehlah malam, takut ada yang kerja. Jadi jam 8 pagi sampai jam 21 malam lah ya. Cukup jelas? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Kalau jelas, iya, Ibu. Silakan. Ibu punten, kan misalnya nih saya dapat jurnalnya yang bahasa Inggris. Nah, itu kan pasti ditranslate ya, Bu ya. Itu di-share ke BOC-nya PDF yang bahasa Inggrisnya aja atau bahasa Indonesia? Translate aja ya, Bu. Translate saja. Baik, Bu, terima kasih. Kecuali kalau kamu mau membacakannya pakai bahasa Inggris. Enggak, Bu, soalnya ini saya dapat yang nutraceutical untuk kecantikan kulit. Yang bahasa Indonesia nggak ada, ini saya dapatnya bahasa Inggris. Ya, nggak apa-apa, translate aja. Kan biasanya kalau translate bahasanya kaku ya. Iya, Bu. Kamu bisa modif lah ya, disesuaikan dengan tata aturan bahasa Indonesia yang enak. Yang penting tidak keluar dari konten yang dimaksud ya. Jadi Bu, nanti yang dikirim di BOC itu si PDF apa jurnalnya sama link video yang kita buat ya, Bu ya? Ya, betul seperti itu. Itu kita link videonya itu kita buatnya pas kita presentasi seperti Zoom saat ini atau sendiri ya, Bu? Maaf. Sendiri. Jadi nanti
kamu bisa lewat Zoom ya. Kamu misalnya bikin rekaman lewat Zoom, kamu sendiri kan? Kamu rekam Iya, Bu. tuh. Nanti setelah itu kan kamu upload tuh di YouTube kamu. Iya. Ibu nanti dapatnya link YouTube aja. Oke, Bu, siap paham. Iya. Nah ya, kayak sekarang nih ya. Makasih. Ya sama-sama. Nah sekarang ibu udah ngerekam nih ya, karena untuk apa ya, memenuhi bagi mahasiswa yang hari ini berhalangan. Nah nanti hasil rekaman Zoom ini akan ibu share di YouTube ibu. Nanti linknya ibu akan bagikan di grup gitu. Jadi bagi yang mahasiswa yang tidak ikut kuliah akan melihat link apa presentasi ini, pertemuan kita hari ini lewat link YouTube ibu ya. Sebagai bukti dia melihat, ibu akan minta di komennya hadir Bu gitu ya. Jadi jangan sesuai dengan yang tidak hadir itu begitu ya. Oke, siapa lagi yang mau ditanyakan? Bu, maaf Bu, Ya, silakan izin Bu. bertanya. Jadi kita nampilinnya tanpa muka nggak apa-apa ya Bu? Yang penting ada misalnya kayak PPT, terus saya Sama bicara fotonya gitu. aja Bu ya. Oh, fotonya aja. Ada foto satu lah. Jadi untuk memperlihatkan siapa yang berbicara lah ya. Oh iya. Bisa kan ya, insya Allah ya, Iya, diusahakan ya. makasih. Nah, ya sama-sama. Iya Bu. Paling nggak boleh foto yang di depan doang, misalnya ketika ibu memperkenalkan diri. Nah, di situ boleh ibu share foto ibu atau siapapun gitu ya. Baru nanti kesananya boleh bebas. Nggak pakai muka juga nggak apa-apa. Yang penting nanti di YouTube-nya jangan blank item ya. Kalau kitanya nggak ada, paling nggak yang tampil PPT atau PDF jurnal itu ya. Iya Bu. Ya, Oke, makasih Bu. ya sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita langsung uji coba ya. Bu, izin bertanya. Oh ya, silakan kita. Untuk apa? Nanti link ini kan lagi di record ya sama Ibu. Terus kata Ibu tadi di-upload di YouTube. Nah, nanti link YouTube-nya Ibu share di grup atau gimana? Ya, Ibu share di grup link YouTube-nya. Tapi kalau kalian mah tugas UAS di share-nya di BOC ya. Jadi Ibu hanya meriksa hasil kalian yang lewat dikirim lewat BOC, baik PDF ataupun linknya ya. Oke Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Cukup ya, coba kita presentasikan, dicoba ya. Tadi apa yang Ibu sampaikan lewat jurnal yang tadi udah Ibu kirim mengenai nutraceutical kanker paru-paru. Silakan, sebelum ditunjuk, apa ada yang mau nyoba dengan sukarela? Siapa yang mau? Harus ditunjuk aja nih. Oke, kalau harus ditunjuk, Ibu coba deh. Fitri Mutiara Ningtyas, silakan Fitri presentasikan. Fitri hadir? Hadir Bu. Ya, ayo silakan. Tadi Ibu sudah ngasih contoh sedikit juga ya. Ayo Fitri silakan. Kita lihat berapa menit nih kira-kira per mahasiswa. Ayo Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang review artikel
peran nutrasetikal pada kanker paru-paru. Kanker merupakan penyakit kompleks yang melibatkan pertumbuhan sel abnormal atau sel tidak biasa yang dikenal sebagai tumor ganas. Nutrasetikal adalah produk bioaktif alami dengan sifat terapeutik yang menjanjikan pada beberapa penyakit. Nutrasetikal pertama kali diciptakan oleh Dr. Stephen D. Vellis yang merupakan kesatuan dari nutrition dan farmasetikal pada tahun 1989. D. Vellis mendefinisikan nutrasetikal sebagai zat yang berupa makanan dan memberikan manfaat medis atau kesehatan termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Metode pengumpulan sumber data yang digunakan dalam review artikel ini terdiri dari sumber data primer berupa jurnal ilmiah internasional 10 tahun terakhir dari 2009 sampai 2019 dan sumber tersier berupa situs web terpercaya. Dalam review jurnal ini didapatkan beberapa penelitian yaitu cruciferous vegetable, bawang putih, kacang, kedelai, vitamin D, dan minyak ikan. Dalam pembahasan tersebut membahas mengenai pencegahan kanker paru-paru menggunakan nutrasetikal. Sudah Bu, seperti itu dari saya. Oke, cuma 3 menit karena masih belum lengkap ya. Ibu akan review apa yang tadi Fitri bacakan. Kelihatan banget Fitri nggak nyimak jurnal Ibu ya. Jadi sebelumnya udah Ibu share kan seminggu yang lalu. Fitri nggak baca ya. Nggak lihat-lihat gitu ya. Baru baca barusan ya karena Ibu suruh ya. Fitri, ya kan? Baru baca jurnal barusan karena Ibu minta ya. Baru baca sekilas, Bu. Iya, karena ketahuan nggak menyimak banget ya. Harusnya apa yang disampaikan pekan kemarin itu diperhatikan. Palingan enggak dibacanya setengah jam itu kebaca tuh, jadi enggak kelihatan banget kayak barusan kayak nggak menguasai apa yang ada di dalam jurnal itu ya. Kan Ibu udah wanti-wanti pekan kemarin baca jurnal kita akan presentasi lisan gitu kan. Tapi kamu menyepelekannya. Dari apa yang sampaikan Fitri, pertama ya, Fitri tidak menyebutkan nama jurnal ya. Kemudian tidak menyebutkan juga nama penulis.
ya. Dan disampaikan juga abstraknya apa. Jangan langsung kayak Fitri tadi, langsung menyebutkan kanker paru-paru adalah apa itu bagian dari apa, bagian dari pendahuluan, apa bagian dari abstrak, apa bagian dari metode, apa bagian dari hasil, apa dari pembahasan, apa dari kesimpulan ya. Jadi banyak banget kekurangannya, ya. Disampaikan abstrak dalam penelitian ini gini nih. Sampai di sini sebutkan tujuannya dilakukan review artikel itu penting, poin-poin penting ya. Hasil yang dapat adalah bla 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 bla, untuk tujuannya untuk mengetahui nutrasetikal apa saja yang dapat digunakan pada kanker paru-paru ya. Nanti hasilnya di sini kan abstrak, dibacakan aja. Kalau abstrak kan pendek ya. Penting ini poin-poin penting ya. Baru masuk pendahuluan. Pendahuluan bisa kalian singkat. Dari pendahuluan cukup misalnya itu kanker itu apa? Kan tadi karena nutrasetikal sebagai pengobatan bisa disinggung pengobatan kanker itu seperti apa, dan nutrasetikal itu juga apa. 3 poin itu baru metode masuk. Nah, apalagi hasil cukup panjang seperti yang tadi Ibu contohkan, bisa dikelompokkan. Hasil bolehlah cuma mengatakan bahwa terdapat nutrasetikal untuk pencegahan dan pengobatan adalah sebagai berikut. Sebutin tadi ya, cruciferous vegetable, bawang putih, kacang, kedelai, vitamin D, minyak ikan. Baru pembahasan nih agak panjang. Nah, pembahasan berarti kamu bahas nutrasetikal yang ada di atas itu di hasil. Baik tadi cruciferous vegetable, bawang putih, kacang, kedelai, vitamin D, dan minyak ikan. Kamu bahas satu persatu di situ ya. Bisa kamu garis bawahi dulu. Apa sih yang poin dari kacang itu, apa yang poin dari kedelai dan sebagainya. Baru setelah itu kamu masuk kesimpulan gitu ya. Baru kamu masuk ke penutup. Oke. Itu ya review dari Fitri. Sekarang berikutnya silakan dicoba Nuria Lutfi Azizi. Silakan Nuria. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar tidak ya Bu? Ya, jelas. Iya, di sini akan membahas mengenai review artikel, yaitu peran nutrasetikal pada kanker paru-paru. Adapun review artikel ini dibuat oleh Alia Resti Azura dan Ajeng Diantini pada tahun 2019. Untuk abstraknya sendiri, ini ada kanker paru-paru terjadi saat sel abnormal tumbuh pada jaringan paru-paru. Kanker paru-paru menjadi penyakit yang paling umum dalam menyebabkan kematian. Salah satu pencegahan yang dapat dilakukan pada kanker paru-paru adalah menggunakan nutrasetikal. Nutrasetikal merupakan suatu nutrisi yang dapat digunakan untuk membantu menjaga kesehatan dan mencegah timbulnya suatu penyakit. Adapun dalam review ini terdapat tujuannya, yaitu artikel ini itu untuk mengetahui nutrasetikal apa saja yang dapat digunakan pada kanker paru-paru. Hasil yang didapatkan adalah yaitu terdapat cruciferous vegetable, bawang putih, kacang, kedelai, vitamin D, dan minyak ikan. Ini memiliki kemampuan untuk menurunkan risiko kanker paru-paru dan meningkatkan kualitas hidup, dan disimpulkan terdapat berbagai macam nutrasetikal yang memberikan manfaat pada kanker paru-paru. Lalu untuk pendahuluan di sini juga membahas mengenai definisi kanker. Untuk kanker sendiri ini adalah salah satu dari penyebab kematian terbesar di dunia. Tadi sudah dijelaskan pada abstrak, kanker ini merupakan penyakit kompleks yang melibatkan pertumbuhan sel abnormal atau sel yang tidak biasa dikenal sebagai tumor ganas. Nah, dari kanker tersebut karena menyebabkan kematian terbesar di dunia, maka untuk mengatasi hal tersebut, pencegahannya pun bisa menggunakan nutrasetikal, karena menurut dari Dr. Stephen Devleis, ini nutrasetikal ini merupakan sebagai zat yang berupa makanan dan memberikan manfaat medis atau kesehatan, termasuk pencegahan, pengobatan penyakit. Dan untuk metode pada review artikel ini itu menggunakan pengumpulan sumber data. Yang digunakan dalam review artikel ini terdapat sumber data primer, dicari dari jurnal 10 tahun terakhir. Karena ini tahun 2019 dibuatnya, maka dari tahun 2009 sampai 2019 itu merupakan sumber tersiarnya dari web terpercaya seperti PubMed, NCBI, lalu ada Elsevier, dan situs lainnya.
Untuk yang kriteria eksekusi pada review artikel ini, yaitu artikel yang jurnal ilmiah tidak membahas tentang nutraceutical yang dapat digunakan sebagai pencegahan maupun pengobatan, dan jurnal yang tidak termasuk dalam rentang tadi 2009 sampai 2019. Dan untuk hasil review artikel ini itu terdapat beberapa penelitian. Itu diantaranya ada dari Lam et al. Pada tahun 2010 itu menggunakan kuesioner dengan kuesioner yang diberikan untuk kategori pada orang-orang pria dan wanita, itu membahas mengenai cruciferous vegetable. Terus juga ada dari Murray et al. Itu juga sama mengenai cruciferous vegetable dengan metode kuesioner mengenai asupan makanan. Maaf Bu. Lalu dalam cruciferous vegetable ini itu di situ membahas mengenai pencegahan kanker paru-paru dari partisipannya itu yang merokok dan yang tidak merokok dengan penggunaan asupan nutraceutical cruciferous vegetable seperti kol, kembang kol, lobak, dan lain sebagainya. Itu merupakan tanaman yang kaya akan isotiosianat. Isotiosianat ini merupakan agen untuk anti kanker yang dapat melindungi tubuh dari kanker paru-paru. Mayoritas dari penelitian yang membahas cruciferous ini hampir sama. Lalu selanjutnya ada dari Miani et al. 2016 mengenai bawang putih. Untuk bawang putih juga ini sama. Rata-rata dari penelitian ini itu membahas mengenai pencegahan dan pengobatan mengenai kanker paru-paru ini. Terus dari minyak ikan, lalu dari vitamin D. Untuk yang vitamin D ini metodenya berbeda. Ada yang berbeda yaitu dengan pemberian suplemen vitamin D, dan ditemukan hasil sedikit bukti bahwa adanya hubungan antara pemberian suplemen dengan kanker paru-paru. Untuk yang minyak ikan juga ada yang dengan metode pemberian intervensi berupa suplemen minyak ikan. Baik Bu, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan itu siapa? Nuria Bu. Oh iya, Nuria ya. Tadi Ibu lihat dari sekarang 43 ya, 0843. Tadi dari 0839. Cuma 4 menit. Ya, cukup 4 menit. Itu pun masih belum lengkap ya, tapi masih mending, lebih baik dari yang sebelumnya. Ya, beberapa catatan tadi. Pertama, jangan lupa ya judul dari jurnal itu sendiri. Sebutkan ini diambil dari mana jurnal itu. Farmaka ya, jurnal Farmaka. Volume 17 nomor 2, itu catatannya. Berikutnya poin-poinnya. Tadi ibu terakhir dengar cuma hasil ya. Hasil dari penelitian ini bla 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 bla. Tapi pembahasannya disebutin nggak? Kayaknya enggak ya. Pembahasan dari penelitian itu. Cuman tadi yang disebutnya cuma baru yang dari itu Bu, cruciferous yang vegetable. Iya, pembahasannya belum lengkap ya. Sementara nutraceuticalnya cukup banyak. Kemudian kesimpulan ya, tadi nggak disebutin. Kesimpulan jadi tetap harus sebutin, Ibu bilang gitu ya. Sebutkan dari mulai abstrak, pendahuluan dari poin-poinnya ya. Kemudian metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan ya. Daftar pustaka nggak usah, biarin kita karena daftar pustakanya dianggap dari penulis tadi itu ya. Jadi nggak usah daftar pustaka yang bawahnya, nggak usah. Oke, coba lanjut uji coba yang ketiga. Ibu minta mana nih anak cowok, ada nggak di sini? Ada laki-laki semua. Anak laki-laki kemana nih? Itu semua. Farmakologi semua anak cowoknya. Coba Ibu minta Ananda Kamalia. Silakan Ananda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam review artikel ini mengenai peran nutraceutical pada kanker paru-paru yang ditulis oleh Alia Resti Azura dan Ajeng Dianti pada tahun 2019 pada Universitas Padjadjaran. Adapun abstraknya yaitu kanker paru-paru terjadi saat sel abnormal tumbuh pada jaringan paru-paru. Kanker paru-paru menjadi penyakit yang paling umum dalam menyebabkan kematian. Salah satu pencegahan yang dapat dilakukan pada kanker paru-paru adalah menggunakan nutraceutical. Nutraceutical merupakan suatu nutrisi yang dapat digunakan untuk membantu menjaga kesehatan dan mencegah timbulnya suatu penyakit. Adapun tujuan dalam dilakukannya review artikel ini yaitu untuk mengetahui nutraceutical apa saja yang dapat menggunakan pada kanker paru-paru. Adapun hasil yang didapatkan adalah berupa tumbuhan cruciferous vegetable, bawang putih, kacang, kedelai, vitamin D, dan minyak ikan yang memiliki kemampuan untuk menurunkan risiko kanker paru-paru dan meningkatkan kualitas hidup. Dapat disimpulkan terjadi berbagai macam-macam nutraceutical yang memberikan manfaat pada kanker paru-paru. Adapun pengetahuan penjelasan tentang kanker merupakan penyakit kematian terbesar di dunia. Pengertian kanker merupakan penyakit kompleks yang melibatkan pertumbuhan sel abnormal atau sel tidak biasa dikenal sebagai tumor ganas. Kanker paru-paru secara umum pun dikelompokkan menjadi non-small cell lung cancer dan small cell lung cancer. Kelompok tersebut dibedakan berdasarkan pertumbuhan dan penyebarannya. Pengobatan nutraceutical diciptakan oleh Dr. Stephen Devens yang merupakan kesatuan dari nutrition dan pharmaceutical pada tahun 1989 yang mendefinisikan nutraceutical sebagai zat yang berupa makanan dan memberikan manfaat medis atau kesehatan termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Adapun metode pengumpulan sumber data yang digunakan dalam review artikel ini yang berisi dari data primer berupa jurnal ilmiah internasional 10 tahun terakhir dan sumber tersier berupa situs web terpercaya, pencarian sumber data melalui penelusuran internet pada situs PubMed, NCBI, Elsevier, dan situs lainnya. Kriteria eksekusi pada review artikel ini yaitu artikel dan jurnal ilmiah yang tidak membahas tentang nutraceutical yang dapat digunakan sebagai pencegahan maupun pengobatan jurnal yang tidak masuk dalam rentang tahun 2019 sampai 2019. Adapun hasil artikel review ini berisi tentang penelitian penggunaan berbagai macam nutraceutical pada pencegahan dan memberikan keberhasilan terapi, yaitu nutraceutical yang dapat digunakan pada pencegahan dan pengobatan paru-paru ada nutraceutical superus vegetable yang dibuat penelitiannya oleh Lam et al. Pada tahun 2010 dengan metode pemberian kuesioner mengenai asupan makanan, dan Mori et al. Nutraceuticalnya itu Suriferus vegetable dengan metode yang sama yaitu pemberian kuesioner mengenai asupan makanan dengan jenis kelamin pria dan wanita. Itupun dengan yang penelitian Wu et al. Nutraceuticalnya menggunakan Suriferus vegetable dengan jenis kelamin wanita dengan metode yang sama yaitu pemberian kuesioner mengenai asupan makanan. Untuk penelitian nutraceutical bawang putih yaitu dengan referensi Mieni et al. Dengan jenis kelamin pria dan wanita dengan metode pemberian yang sama yaitu kuesioner mengenai asupan makanan. Sedangkan dengan nutraceutical bawang putih dengan jenis kelamin pria dan wanita pada referensi Jin et al. Dengan metode yang sama, pemberian kuesioner mengenai asupan makanan. Dan untuk nutraceutical kacang dengan referensi Nieuwenhuis dan Brand et al. 2019, yaitu dengan metode pemberian kuesioner mengenai asupan makanan. Untuk nutraceutical kacang juga yang sama yaitu dengan jenis kelamin pria dan wanita dengan referensi Li et al. Dengan metode pemberian kuesioner mengenai asupan makanan.
dengan kedelai dengan nutrasetika kedelai, yaitu dengan jenis kelamin pria dan wanita, dari referensi Simaju et al. Pada tahun 2010 dengan metode yang sama, kuesioner mengenai asupan makanan. Untuk vitamin D itu menggunakan metode pemberian kuesioner mengenai asupan makanan dan intervensi aktif. Sedangkan untuk minyak ikan sendiri itu menggunakan metode pemberian intervensi berupa suplemen minyak ikan, pemberian intervensi berupa suplemen minyak ikan. Untuk pembahasannya sendiri, Cruciferous vegetable itu merupakan tanaman yang kaya akan isantiosinat yang dapat melindungi tubuh dari kanker paru-paru. Untuk bawang putih itu untuk kandungan senyawa yang organosulfur yang bertanggung jawab pada sifat terapeutiknya termasuk sifat anti kanker. Untuk kacang, berdasarkan penelitian Neus dan Brand, berhubungan mengkonsumsi kacang dengan kanker paru-paru dilakukan pada partisipan pria dan wanita yang berisi informasi kebiasaan merokok, aktivitas fisik, dan antropometri, dan memberikan kuesioner frekuensi makanan untuk mendapatkan informasi mengenai asupan kacang partisipan. Untuk kedelai, itu estrogen yang terdapat pada tumbuhan seperti isoflavon ditemukan banyak pada kedelai. Untuk vitamin D merupakan hormon steroid yang memainkan peran penting dalam regulasi pertumbuhan sel, diferensiasi sel, dan apoptosis. Vitamin D juga memiliki peran protektif terhadap karsinogenesis. Adapun kesimpulan dari review artikel ini yaitu terdapat berbagai macam nutrasetikal yang dapat digunakan dalam pencegahan maupun peningkatan keberhasilan pengobatan kanker paru-paru dan kualitas hidup dengan memenuhi asupan nutrasetikal tersebut. Secara teratur diantaranya Cruciferous vegetable, bawang putih, kacang kedelai, vitamin D, dan minyak ikan. Sudah, Ibu. Oke. Tadi disimpulin udah ya, baca ya? Baca nggak kesimpulannya? Kayaknya Ibu nggak dengar kamu bilang, jadi kesimpulan dari penelitian itu kamu baca gitu nggak? Enggak ya? Baca dah Bu, saya tadi dengar sih. Oh, baca ya, Amalia. Ibu dengarnya cuma hasil kesimpulannya doang. Ya, Amalia, waktunya kurang lebih 7 menit ya. Poin untuk Amalia, kekurangannya ya, diingat juga sama yang lain. Tadi kan ketika kamu membacakan hasil, terutama tadi Amalia ya, yang Ibu ini, kamu hanya membacakan poin-poin itunya ya, jenis kelamin, referensi, jenis nutrasetikal, dan metode. Sementara hasilnya sendiri kamu nggak bacakan. Padahal dari poin hasil itu justru yang penting adalah dari hasilnya itu ya. Jadi jangan lupa nanti ketika membacakan hasil, referensi boleh digabung. Nama nutrasetika boleh digabung. Misalnya tadi ya, dari referensi Lam et al., Mori et al., dan Wu et al. Gitu kan. Jenis kelaminnya pria dan wanita, nutrasetikalnya Cruciferous vegetable, metodenya sama untuk semuanya, yaitu kuesioner mengenai asupan makanan, diperoleh hasil. Nah gitu ya. Apa hasil dari penelitian itu? Nih. Di sini ada dengan asupan itu resiko kanker paru-paru ada hubungan timbal balik. Ini ya. Terus asupan Cruciferous vegetable memiliki hubungan penurunan resiko kanker paru-paru khususnya pada pria yang tidak merokok. Jadi poin-poin penting itunya ditekankan begitu ya. Oke, 7 menit sudah lebih baik dari 2 orang sebelumnya. Sekarang kita coba lagi. Ibu minta apa ya? Siapa ada yang mau nggak? Ada yang mau mengajukan diri untuk mencoba lagi? Oh ya, nanti pada saat itu jangan lupa juga ya memperkenalkan dulu. Perkenalkan nama kalian, nama mahasiswa, dan nama mata kuliah.
kalian pun boleh mempunyai kreasi misalnya dengan diiringi musik ya, musik yang cukup pelan gitu ya, sehingga tidak membosankan nanti pendengar yang menyimak di YouTube misalnya gitu ya. Asal jangan sampai musik lebih keras daripada suara kalian ya. Jadi musik pengiring, boleh yang pakai lagu atau yang cuma iringan musiknya aja begitu ya. Siapa yang mau nyoba lagi? Ibu ini boleh Ibu. Oh ya, silakan Eni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Nur Aini dari Fakultas Farmasi kelas FM 19D dengan NIM 19416248201002. Di sini saya akan sedikit membahas tentang jurnal ilmiah artikel yang telah dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah nutrisi dan nutraseptikal dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Lina Aliani M.Pam. Di sini saya akan sedikit membahas tentang review artikel dengan judulnya yaitu review artikel peran nutraseptikal pada kanker paru-paru yang telah disusun oleh Alia Resti Azura dan Ajeng Dianti dari Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran. Jurnal ini telah terbit dari Pharmaka volume 17 nomor 2 tahun 2019. Untuk abstraknya yaitu kanker paru-paru terjadi saat sel abnormal tumbuh pada jaringan paru-paru. Kanker paru-paru menjadi penyakit yang paling umum dan menyebabkan kematian. Salah satu untuk mencegah yang dapat dilakukan pada kanker paru-paru adalah menggunakan nutraseptikal. Nutraseptikal merupakan suatu nutrisi yang dapat digunakan untuk membantu menjaga kesehatan dan mencegah timbulnya suatu penyakit. Tujuan dilakukannya review artikel ini yaitu untuk mengetahui nutraseptikal apa saja yang dapat digunakan pada kanker paru-paru. Hasil yang didapatkan yaitu cruciferous vegetable, bawang putih, kacang, kedelai, vitamin D, dan minyak ikan memiliki kemampuan untuk menurunkan risiko kanker paru-paru dan meningkatkan kualitas hidup. Dapat disimpulkan, terdapat berbagai macam nutraseptikal yang memberikan manfaat pada kanker paru-paru. Untuk pendahuluannya, saya akan sedikit membacakan yaitu kanker adalah salah satu dari penyebab kematian terbesar di dunia. Kanker merupakan penyakit kompleks yang melibatkan pertumbuhan sel abnormal atau sel tidak biasa yang dikenal sebagai tumor ganas. Dari semua kanker paru-paru menjadi yang paling umum yang menyebabkan kematian. Kanker paru-paru secara umum dikelompokkan menjadi non-small cell lung cancer dan small cell lung cancer. Kelompok tersebut dibedakan berdasarkan pertumbuhan dan penyebarannya. Kanker paru-paru dilaporkan menjadi penyebab pertama kematian pada pria dan kedua pada wanita. Pengobatan kanker yang ada saat ini yaitu kemoterapi, radioterapi, dan operasi. Menginduksi efek samping yang tidak disengaja yang membahayakan kesehatan dan kesejahteraan pasien. Nah, belakangan ini, nutraseptikal telah mendapatkan banyak perhatian di bidang penelitian kanker dikarenakan efek pleioteropik dan sifatnya yang relatif tidak beracun. Nutraseptikal adalah produk bioaktif alami dengan sifat terapeutik yang menjanjikan pada beberapa penyakit. Untuk metode dari review artikel ini yaitu terdiri dari data primer berupa metode ilmiah internasional 10 tahun terakhir, yaitu tahun 2019 sampai 2019, dan sumber tersier berupa situs web terpercaya. Pencarian sumber data melalui penulisan internet pada situs web PubMed, penulis NCBI, Elsevier, dan situs lainnya. Kata kunci dari penelitian review artikel ini yaitu lung cancer,
nutraceutical intake for lung cancer, dan lainnya. Untuk hasil dari review artikel ini tuh ada banyak tumbuhan tadi yang sudah disebutkan. Yang pertama adalah Cruciferous vegetable menurut Lam et al., Mori et al., Wu et al. Itu dilakukan dengan metodenya kuesioner mengenai asupan makanan pada pria dan wanita. Untuk pria dan wanita mendapatkan hasil yaitu didapatkan hubungan terbalik antara asupan Cruciferous vegetable dengan resiko kanker paru-paru. Dan asupan Cruciferous vegetable memiliki hubungan dengan penurunan resiko kanker paru-paru pada pria yang tidak merokok. Untuk jenis kelamin wanita itu hasilnya adalah asupan Cruciferous vegetable memiliki hubungan dengan kelangsungan hidup yang lebih baik pada wanita penderita kanker paru-paru. Untuk bawang putih juga dilakukannya dengan pemberian kuesioner mengenai asupan makanan yang telah dilakukan oleh Mieni et al. Dan Jin et al. Dengan hasilnya yaitu pengkonsumsian bawang putih mentah memiliki hubungan dengan resiko lebih rendah terjangkit kanker paru-paru, dan bawang putih dapat digunakan sebagai agen komparatif terhadap kanker paru-paru. Untuk kacang, telah dilakukan pemberian kuesioner mengenai asupan makanan juga kepada pria dan wanita yang telah dilakukan oleh Nieuwenhuis dan Brand et al., Lee dan et al. Dengan hasilnya yaitu konsumsi kacang yang tinggi dapat berkontribusi dalam pencegahan salah satu kanker paru-paru, yaitu kanker paru-paru subtipe small cell lung cancer pada pria. Dan asupan kacang memiliki hubungan terbalik dengan kanker paru-paru, dan hubungan tersebut terlepas dari faktor risiko kanker paru-paru, salah satunya yaitu merokok. Untuk kedelai, telah dilakukan oleh Yang et al. Dan Simaju et al. Pada pria dan wanita dengan pemberian kuesioner mengenai asupan makanan, dengan hasilnya yaitu konsumsi kedelai sebelum partisipan terjangkit atau didiagnosis kanker dapat memberikan efek yang menguntungkan pada kanker paru-paru pada wanita. Dan kandungan isoflavon yang tinggi pada kedelai memiliki hubungan dengan berkurangnya risiko kanker paru-paru pada yang tidak pernah merokok sebelumnya. Untuk vitamin D telah dilakukan oleh Yang et al. Dan Yedenelin et al. Telah dilakukan pada wanita dan pria dengan pemberian kuesioner mengenai asupan makanan dan intervensi aktif yang menghasilkan yaitu asupan vitamin D memiliki hubungan dengan risiko kanker paru-paru yang lebih rendah pada wanita bukan perokok dan pada wanita ketika masa postmenopausial. Dan asupan vitamin D yang tinggi memiliki hubungan dengan resiko non-small cell lung cancer yang lebih rendah pada mantan perokok. Dan vitamin D juga telah ditemukan sedikit bukti bahwa adanya hubungan antara pemberian suplemen dengan kanker paru-paru. Selanjutnya ada minyak ikan. Minyak ikan telah dilakukan penelitian oleh Muffi et al. Dan Finocchiaro et al. Pada pria dan wanita dengan cara pemberian intervensi berupa suplemen makanan minyak ikan. Dengan hasilnya yaitu pemberian suplemen minyak ikan meningkatkan keberhasilan kemoterapi tanpa munculnya toksisitas. Pemberian minyak ikan dapat mempertahankan tubuh dari hilangnya berat badan saat menjalani kemoterapi. Dan pemberian EPA dan DHA dengan kemoterapi dapat meningkatkan berat badan, mengurangi parameter inflamasi dan status oksidatif selama kemoterapi dilakukan. Untuk pembahasan dari hasil yang telah dilakukan yaitu Cruciferous vegetable atau
brokoli, kol, kembang kol, lobak, dan lain sebagainya. Merupakan tanaman yang kaya akan isotiosianat yang dapat melindungi tubuh dari kanker paru-paru. Kemudian bawang putih. Bawang putih kaya akan senyawa organosulfur yang bertanggung jawab pada sifat terapeutiknya termasuk sifat anti kanker. Kemudian kacang. Belakangan ini kacang dihipotesiskan dapat melakukan aktivitas komprehentif pada kanker dikarenakan efek antioksidan dan antiinflamasinya. Bu, itu ini kebanyakan kalau dibacain semua yang bagian pembahasannya, Bu. Nggak apa-apa, lanjutin aja yang pokok-pokoknya. Lanjut ke kedelai kayak tadi. Pokoknya aja, nggak apa-apa, Bu. Ya. Dia baru sampai. Kemudian kedelai. Kedelai itu estrogen yang terdapat pada tumbuhan seperti isoflavon ditemukan banyak pada kedelai. Fitoesteron ini dapat berikatan dengan reseptor estrogen pada sel estrogen responsif dan memiliki sifat seperti estrogen dan antiesterogen. Estrogen telah terbukti meningkatkan perkembangan kanker paru-paru. Vitamin D. Vitamin D merupakan hormon steroid yang memainkan peran penting dalam regulasi pertumbuhan sel, diferensiasi sel, dan apoptosis. Vitamin D juga memiliki peran protektif terhadap karsiogenesis. Kemudian minyak ikan. Pemberian minyak ikan bersamaan dengan agen kemoterapi telah dilaporkan memiliki keberhasilan lebih besar. Untuk kesimpulannya, dari hasil review artikel ini dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam nutraceutical yang dapat digunakan dalam pencegahan maupun meningkatkan keberhasilan pengobatan kanker paru-paru dan kualitas hidup dengan memenuhi asupan nutraceutical tersebut secara teratur. Di antaranya yaitu cruciferous vegetable, bawang putih, kacang, kedelai, vitamin D, dan minyak ikan. Itu saja dari pembahasan yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan terlewat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bu? Ya, cukup ya. Ya, ini udah lebih baik. Waktu yang dibutuhkan ini kurang lebih 11 menit ya. Jadi cukup ya. Jadi nanti Ibu anjurkan minimal 10 menit ya, 10 menit. Jadi udah cukup lengkap. Atau kisarannya 7 sampai 10 menit. Nanti mungkin lihat juga jurnalnya ya. Tapi rata-rata yang ideal itu 7 sampai 10 menit lah ya. Jadi kalau 7 sampai 10 menit, maka poin-poin yang tadi Ibu minta insya Allah akan terwakili untuk disampaikan. Dan kalian pun pasti kan latihan dulu ya, sehingga ketika membaca lebih lancar. Kemudian poin-poin yang mau kalian bacakan juga sudah kalian garis bawahi atau kalian tulis ulang, atau syukur-syukur sudah kalian buat di PPT, jadi lebih memudahkan ya. Oke, satu orang lagi kita coba ya. Ibu Sri barangkali mau nyoba, Bu? Iya, Bu. Boleh, ya. Bu. Ya, silakan, ya, Bu. Ya, enggak, silakan.
Ibu Lina sambil nunggu Bu Sri, ini boleh bertanya dulu nggak Bu? Oh ya, silakan Eni. Ibu kan tadi jurnalnya tidak boleh ada yang sama ya Bu ya? Untuk di list di grupnya, boleh nggak misalnya ini kan kebagiannya nutraceutical untuk kecantikan kulit. Misalnya ini tulisin judul nutraceutical, judul artikel nutraceutical untuk kecantikan kulit. Itu sama nama saya, terus judulnya itu apa, terus penyusunnya itu apa, sama penerbitnya apa, gitu aja boleh Bu? Iya betul. Sok, kalau udah Eni dapat silakan boleh di list. Tulis aja list. Ini udah dapat. Oh ya, buru-buruan, takut keburu orang lain dapat. List jurnal Iya, Bu. puas ya. Nama, judul, sama penulis ya. Ya, sama penerbitnya juga nggak Bu? Boleh, sama penerbit ya. Iya boleh, jadi 4 poin itu ya. Oke, ya sip. Ya Bu, saya siap ya Bu. Silakan Bu Ya, Sri. Bu. Ya, mangga. Ya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyanti Tanuwijaya dari Universitas Farmasi UBP Karawang dengan dosen pengampu apoteker Ibu Lina Ibu Lina, apoteker Ibu Lina dengan Aliani. Saya mengambil Aliani, Ibu Lina Aliani, apoteker Ibu Lina Aliani. Saya mau mempresentasikan jurnal nutraceutical kanker paru yang diambil dari Pharmaca volume 17 nomor 2. Review artikel itu peran nutraceutical pada kanker paru-paru yang ditulis oleh Alia Resti Ajura dan Ajeng Diantini dari Fakultas Universitas Padjadjaran Bandung. Abstraknya yaitu kanker paru-paru terjadi saat sel abnormal tumbuh pada jaringan paru-paru. Kanker paru-paru menjadi penyakit yang paling umum dalam menyebabkan kematian. Salah satu pencegahan yang dapat dilakukan pada kanker paru-paru adalah menggunakan nutraceutical. Nutraceutical merupakan suatu nutrisi yang dapat digunakan untuk membantu menjaga kesehatan dan mencegah timbulnya suatu penyakit. Tujuan dilakukan review artikel ini yaitu untuk mengetahui nutraceutical apa saja yang dapat digunakan pada kanker paru-paru. Hasil yang didapat adalah cruciferous vegetable, yaitu bawang putih, kacang, kedelai, vitamin D, dan minyak ikan memiliki kemampuan untuk menurunkan risiko kanker paru-paru dan meningkatkan kualitas hidup. Dapat disimpulkan terdapat berbagai macam nutraceutical yang memberi manfaat pada kanker paru-paru. Kanker sebagian besar menyebabkan kematian di dunia yang terbesar. Kanker merupakan penyakit kompleks yang melibatkan pertumbuhan sel abnormal dan sel tidak biasa dikenal sebagai tumor ganas. Dari semua kanker paru-paru menjadi paling umum yang menyebabkan kematian. Oleh Chen et al. 2015. Kanker paru-paru secara umum dikelompokkan menjadi non-small cell lung dan small cell lung cancer. Kelompok tersebut dibedakan berdasarkan pertumbuhan dan penyebarannya, yaitu oleh Susanti dan kawan-kawan 2013. Pengobatan kanker yang ada sekarang ini seperti kemoterapi, radioterapi, dan operasi menginduksi efek samping yang tidak disengaja yang membahayakan kesehatan dan kesejahteraan pasien. Pada saat ini, nutraceutical telah mendapatkan banyak perhatian di bidang penelitian kanker, dikarenakan efek pleiotropik dan sifatnya yang relatif tidak beracun, yaitu menurut Nair et al. 2010. Nutraceutical adalah produk bioaktif alami dengan sifat terapeutik yang menjanjikan pada beberapa penyakit.
Nutraceutical pertama kali diciptakan oleh Dr. Stephen D. Phillips yang merupakan kesatuan dari nutrition dan pharmaceutical pada tahun 1989. D. Phillips mendefinisikan nutraceutical sebagai zat yang berupa makanan dan memberikan manfaat medis atau kesehatan termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Metodenya yaitu metode jurnal ini, yaitu mengumpulkan dari berbagai data digunakan dalam review artikel yang terdiri dari sumber data primer, berupa jurnal ilmiah internasional 10 tahun berakhir, yaitu dari tahun 2000, penulis ini 2019, jadi dari tahun 2009, dan sumbernya tersier berupa situs web terpercaya. Pencarian sumber juga melalui penelusuran internet pada situs PubMed, NCBI, Elsevier, dan situs lainnya. Kata kunci yang digunakan diantaranya lung cancer, nutraceutical intake for lung cancer, dan lainnya. Kriteria eksklusif pada review artikel ini yaitu artikel dan jurnal ilmiah yang tidak membahas tentang nutraceutical yang dapat digunakan sebagai pencegahan maupun pengobatan, dan jurnal yang tidak termasuk dalam rentang tahun 2009 sampai 2019. Hasilnya yaitu dari review artikel ini berisi tentang penelitian pengaruh penggunaan berbagai macam nutraceutical pada pencegahan dan memberikan keberhasilan terapi pada kanker paru-paru, yaitu kita lihat di tabelnya, yaitu referensi dari Lam et al. 2019, jenis kelaminnya pria dan wanita. Nutraceuticalnya cruciferous vegetable. Apa sih itu cruciferous vegetable? Itu berupa tumbuh-tumbuhan hijau yang mengandung zat besi. Contohnya aja bayam, bunga kol, kemudian kangkung juga bisa, sawi hijau, dan lain-lain. Metodenya yaitu pemberian kuesioner mengenai asupan makanan. Hasilnya, didapatkan hubungan terbalik antara asupan cruciferous vegetable dengan risiko kanker paru-paru. Kemudian oleh referensi Mori et al. 2017, pria dan wanita sama cruciferous, asupan cruciferous vegetable memiliki hubungan dengan penurunan risiko kanker paru-paru pada pria yang tidak merokok. Kemudian Bu et al. 2019 pada wanita diberikan nutraceutical cruciferous vegetable. Pemberian metodenya yaitu secara kuesioner. Jadi di sini referensinya mulai dari Mei, Jean L. et al. 2013, pada pria dan wanita memakai nutraceutical bawang putih. Pemberian metodenya itu pemberian kuesioner. Jadi mengonsumsi bawang putih mentah memiliki hubungan dengan risiko lebih rendah penyakit kanker paru-paru. Kemudian kacang referensinya yaitu dari New Wenhu dan Brand 2019 oleh Lee et 2017. Pada pria dan wanita, nutraceuticalnya kacang, yaitu metodenya pemberian kuesioner mengenai asupan makanan. Hasilnya, konsumsi kacang yang tinggi dapat berkontribusi dalam pencegahan salah satu kanker paru-paru, yaitu kanker paru-paru subtype small cell lung cancer pada pria. Dan asupan kacang memiliki hubungan terbalik dengan kanker paru-paru. Artinya, semakin banyak makan kacang, kanker paru-parunya itu semakin menurun. Kemudian dari referensi yang et al. 2013 pada wanita, ini nutraceuticalnya kedelai, begitupun dengan Shimasu et al. 2010 sama dengan asupan nutraceuticalnya kedelai dengan metode yaitu pemberian kuesioner mengenai asupan makanan. Kandungan isoflavon yang tinggi pada kedelai memiliki hubungan dengan berkurangnya risiko kanker
paru-paru pada yang tidak pernah merokok sebelumnya. Jadi orang-orang yang tidak merokok sebelumnya diberikan asupan kedelai akan dapat mencegah penyakit paru-paru. Kemudian yang vitamin D, nutrisi tekal vitamin D, referensinya di Cheng et al. 2013, Chung et al. 2014, Redanil 2013. Pemberiannya yaitu nutrisi tekal vitamin D. Metodenya pemberian kuesioner mengenai asupan makanan dan intervensi aktif. Hasilnya asupan vitamin D memiliki hubungan dengan risiko kanker paru-paru yang lebih rendah pada wanita, bukan perokok, dan pada wanita ketika masa postmenopause. Asupan vitamin D yang tinggi memiliki hubungan dengan risiko non-small cell lung cancer yang lebih rendah pada mantan perokok. Ditemukan sedikit bukti bahwa adanya hubungan antara pemberian suplemen dengan kanker paru-paru. Kemudian referensi nutrisi etikal minyak ikan, yaitu referensinya Murphy et al. 2013 dan Marpi et al. 2011, Vino Ciaro 2011. Metodenya pemberian intervensi berupa suplemen minyak ikan. Hasilnya pemberian minyak ikan dapat mempertahankan tubuh dan hilangnya berat badan saat menjalani kemoterapi. Pemberian EPA dan DHA dengan kemoterapi dapat meningkatkan berat badan, mengurangi parameter inflamasi dan status oksidatif selama kemoterapi dilakukan. Kemudian pembahasannya, Cruciferous vegetable itu apa? Ya tadi sudah saya jelaskan. Tanaman yang kaya akan isothiocyanat yang dapat melindungi tubuh dari kanker. Contohnya yaitu brokoli, kol, kembang kol, lobak. Berdasarkan penelitian Lam et al. Dapat menurunkan kanker paru-paru. Nutraceutical cruciferous vegetable dilakukan dengan partisipan pria dan wanita. Pada awalnya, partisipan diminta untuk mengisi kuesioner singkat tentang data demografis, status merokok, dan jumlah rokok yang dihisap per harinya, dan kuesioner frekuensi makanannya juga. Kemudian sebanyak 274 kasus kanker paru-paru dari tahun 1990 sampai 2005 dicocokkan dengan 1018 kontrol berdasarkan usia, jenis kelamin, dan status merokok. Hasil Petren yang didapatkan pada nilai asupan kuartil tertinggi dibandingkan terendah pada mantan perokok sebesar 0,05 dan nilai asupan kuartil tinggi dibandingkan terendah pada perokok yaitu 0,02. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa asupan Cruciferous vegetable memiliki hubungan terbalik dengan risiko kanker paru-paru. Berdasarkan penelitian hubungan Cruciferous vegetable dengan kanker paru-paru dilakukan pada partisipan pria dan wanita sebanyak 82.330 partisipan dianalisis. Dalam penelitian ini, pada titik awal penelitian ini digunakan follow-up survei selama 5 tahun. Partisipan diminta memberikan data demografis, riwayat penyakit, informasi tentang merokok, dan asupan makanan melalui kuesioner frekuensi makanan. Dalam rentang waktu penelitian didapatkan 1.499 partisipan terjangkit kanker paru-paru. Hasil dari hubungan antara asupan Cruciferous vegetable dengan status merokok dan risiko kanker paru-paru didapatkan multivariat HR untuk bukan perokok 0,49 atau 95%, CL, CI 0,27, 0,87, Petrennya yaitu 0,04.
dan multivarit HR mantan perokok 0,59 atau 95% CI, 0,35, 0,99, pitrennya yaitu 0,10. Namun tidak ada hubungan pada pria yang perokok dan wanita yang bukan perokok. Terdapat pula hasil dari hubungan antara asupan cruciferous vegetable kemudian bawang putih. Bawang putih kaya akan senyawa organosulfur yang bertanggung jawab pada sifat terapeutik termasuk sifat kankernya. Berdasarkan penelitian Meini, penelitian hubungan mengkonsumsi bawang putih dengan kanker paru-paru dilakukan pada partisipan pria dan wanita. Kacang belakangan ini dihipotesiskan dapat melakukan aktivitas kemopreventif pada kanker dikarenakan efek antioksidan dan antiinflamasinya. Berdasarkan penelitian Nevius dan Brand, penelitian hubungan mengkonsumsi kacang dengan kanker paru-paru dilakukan pada partisipan pria dan wanita. Demikian juga yang dialami dengan saya apabila saya banyak makan kacang-kacangan, gusi saya tidak bengkak. Itu mungkin ya ada hubungannya dengan penelitian Neuwenhuis dan Brand nyata gitu. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah terdapatnya hubungan terbalik antara asupan kacang dengan small cell carcinoma pada pria. Untuk 10 gram per hari dengan tidak mengkonsumsi kacang. Dari penelitian ini dapat disimpulkan peningkatan konsumsi kacang-kacangan seperti kacang tanah, almond, mede, walnut, hazelnut, dan lainnya dapat berkontribusi dalam pencegahan kanker paru-paru, subtype small cell lung cancer pada pria. Namun tidak ada hubungannya yang signifikan pada pria dengan subtype lainnya atau kanker paru-paru total pada wanita dan tidak ada hubungan signifikan pada pengkonsumsi selai kacang. Berdasarkan penelitian hubungan mengkonsumsi kacang dengan kanker paru-paru dilakukan pada partisipan pria dan wanita. Partisipan dikategorikan menjadi perokok aktif dan perokok pasif dan diberikan kuesioner frekuensi makanan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah partisipan dengan asupan kacang tinggi memiliki hubungan terbalik dengan risiko kanker paru-paru. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa asupan kacang memiliki hubungan terbalik dengan kanker paru-paru. Kemudian kedelai, estrogen yang terdapat pada tumbuhan seperti isoflavon ditemukan pada banyak kedelai. Fitoestron ini dapat berikatan dengan reseptor estrogen pada sel estrogen responsif dan memiliki sifat seperti estrogen dan antiestrogenik. Estrogen ini telah terbukti meningkatkan perkembangan kanker paru-paru. Berdasarkan penelitian Yang et al. 2013, penelitian hubungan konsumsi kedelai dengan kanker paru-paru dilakukan pada partisipan wanita. Sebanyak 444 partisipan yang terjangkit kanker paru-paru dianalisis dalam penelitian ini. Partisipan diberikan kuesioner frekuensi makanan untuk mengetahui asupan kedelai yang dapat berasal dari berbagai makanan seperti susu kedelai, tahu goreng, tahu kering, kedelai segar, dan produk kedelai lainnya. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan asupan kedelai yang tinggi berhubungan dengan kelangsungan hidup yang lebih baik. Jadi kedelai yang segar ya. Memberikan efek yang menguntungkan pada kanker paru-paru pada wanita. Berdasarkan penelitian Shimasu et al. 2010, penelitian hubungan mengkonsumsi kedelai dengan kanker paru-paru dilakukan pada partisipan pria dan wanita sebanyak 36.177 pria dan 40.484 wanita dianalisis pada penelitian ini. Setelah 11 tahun pengamatan, didapatkan 481 pria dan 170 wanita terjangkit kanker paru-paru. Data didapat
didapatkan dengan memberikan kuesioner yang berisi informasi data demografis, riwayat penyakit, merokok, dan konsumsi alkohol, serta diberikan kuesioner frekuensi makanan dengan 138 jenis makanan. Hasil yang didapatkan yaitu ditemukan hubungan terbalik pada partisipan pria yang bukan perokok dengan risiko kanker paru-paru. Namun tidak ditemukan hubungan signifikan pada partisipan wanita yang bukan perokok. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan kandungan isoflavon yang tinggi pada kedelai memiliki hubungan dengan berkurangnya risiko kanker paru-paru pada yang tidak pernah merokok sebelumnya. Vitamin D merupakan hormon steroid yang memainkan peran penting dalam regulasi pertumbuhan sel, diferensiasi sel, dan apoptosis menurut Giovannucci 2005. Vitamin D juga memiliki peran protektif terhadap karsinogenesis. Berdasarkan penelitian Cheng et al. 2013, penelitian hubungan asupan vitamin D dengan kanker paru-paru dilakukan pada partisipan wanita sebanyak 128.779. Partisipan dianalisis pada penelitian ini dan didapatkan sebanyak 171 partisipan terjangkit kanker paru-paru pada rentang waktu penelitian. Data asupan makanan diperoleh dengan memberikan partisipan kuesioner frekuensi makanan dan partisipan diminta informasi mengenai suplemen yang digunakan. Sebagian partisipan mendapatkan intervensi aktif percobaan kalsium vitamin D yaitu 400 IU per hari. Hasil yang didapatkan adalah pada partisipan yang bukan perokok dan asupan vitamin D lebih besar atau sama saja dengan 400 IU per hari memiliki hubungan yang signifikan dengan risiko kanker paru-paru yang lebih rendah. Perbandingannya lebih besar atau sama dengan 800 IU per hari dengan asupan vitamin D kurang dari 100 IU per hari. Namun hubungan signifikan percobaan kalsium atau vitamin D hanya ditemukan pada wanita dengan asupan vitamin A kurang dari 1000 mikrogram per hari. Dapat disimpulkan bahwa asupan vitamin D memiliki hubungan dengan risiko kanker paru-paru yang lebih rendah pada wanita bukan perokok dan postmenopause. Berdasarkan penelitian Cheng et al. 2014, penelitian hubungan asupan vitamin D dengan kanker paru-paru dilakukan pada partisipan pria dan wanita. Pada penelitian ini dianalisis 749 kejadian kanker paru-paru dan 679 bukan kanker. Data asupan makanan diperoleh dengan memberikan partisipan kuesioner frekuensi makanan dan partisipan diminta informasi mengenai suplemen yang digunakan. Partisipan diberikan suplemen harian intervensi aktif berupa 30 mg beta-karoten lebih besar 25.000 IU, retinol palmitat atau placebo. Hasil yang didapatkan yaitu asupan vitamin D lebih besar atau sama dengan 600 dibandingkan dengan kurang dari 200 IU per hari memiliki hubungan dengan risiko non-small cell lung cancer yang lebih rendah pada partisipan yang merupakan mantan perokok. Asupan vitamin D lebih besar atau sama dengan 400 dibandingkan dengan kurang dari 400 IU per hari memiliki hubungan dengan risiko kanker paru-paru yang lebih rendah pada partisipan yang mendapatkan intervensi aktif. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan asupan vitamin D yang tinggi memiliki hubungan dengan risiko non-small cell lung cancer yang lebih rendah pada mantan perokok. Berdasarkan penelitian hubungan asupan vitamin D dengan kanker paru-paru dilakukan pada partisipan wanita. Penelitian ini dilakukan pada lebih dari 55 tahun yang pertama kali didiagnosis mengalami kanker. Partisipan setidaknya diberikan 1 suplemen vitamin D, kurang lebihnya kalsium. Dari penelitian ini ditemukan sedikit bukti bahwa adanya hubungan antara pemberian suplemen dengan kanker paru-paru. Pemberian minyak ikan atau isosapentaenoic acid dan deoxyhexaenoic acid bersamaan dengan agen kemoterapi telah dilaporkan memiliki keberhasilan lebih besar. Berdasarkan penelitian Marpi et al. 2011, penelitian ini hubungan asupan minyak ikan dengan kanker paru-paru dilakukan pada partisipan pria dan wanita.
Partisipan dibagi menjadi kelompok yang mendapat intervensi dan kelompok yang tidak mendapatkan intervensi. Hasil yang didapatkan yaitu partisipan yang mendapatkan intervensi mengalami peningkatan respon dan keuntungan klinik yang lebih besar jika dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan intervensi, masing-masing 60%, 25,8%. Pria 0,0 kurang lebihnya 41,9%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan pemberian suplemen minyak ikan meningkatkan keberhasilan kemoterapi tanpa munculnya toksisitas. Jadi ini yang paling bagus ya, teman-teman, minyak ikan. Berdasarkan penelitian Murphy, penelitian hubungan asupan minyak ikan dengan kanker paru-paru dilakukan pada partisipan pria dan wanita. Partisipan dibagi menjadi kelompok yang mendapat intervensi. Hasil yang didapat yaitu partisipan yang tidak mendapat intervensi mengalami kehilangan berat badan sebesar kurang lebihnya 0,9 kilo. Sedangkan partisipan dengan pemberian suplemen minyak ikan dapat mempertahankan berat badan kurang lebihnya 1 kilo. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian minyak ikan dapat mempertahankan tubuh dari hilangnya berat badan saat menjalani kemoterapi. Berdasarkan penelitian Finocchiaro et al. 2019, penelitian hubungan asupan minyak ikan dengan kanker paru-paru dilakukan pada partisipan pria dan wanita sebanyak 33 partisipan yang menderita non-small cell lung cancer dan sedang menjalani kemoterapi dibagi menjadi 2 kelompok. Pertama diberikan 510 mg EPA dan 340 mg DHA. Kelompok kedua diberikan 850 mg placebo, keduanya selama 66 hari dan diambil data status parameter inflamasi dan oksidatif. Yang lebih enaknya makan ikan-ikanan terus ya tiap hari. Jadi kadar protein, C reaktif, dan IL-6 berbeda secara signifikan antara kelompok pertama dan kedua, dan pada kelompok pertama secara bertahap menurut saat dilakukan kemoterapi. Kadar ROS meningkat pada kelompok kedua dibandingkan dengan kelompok pertama. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian EPA dan DHA beriringan dengan kemoterapi dapat meningkatkan berat badan, mengurangi parameter inflamasi, dan status oksidatif selama kemoterapi dilakukan. Dari penelitian tadi dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam nutrisekar yang dapat digunakan untuk pencegahan maupun meningkatkan keberhasilan pengobatan kanker paru-paru dan kualitas hidup dengan memenuhi asupan nutrasekar tersebut secara teratur, diantaranya yaitu cruciferous vegetable, bawang putih, kacang kedelai, vitamin D, dan minyak ikan. Kami ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian review saya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kepada Bu Sri ya atas pemaparannya. Dilihat Bu Sri dari 9.12 sampai 9.39 kurang lebih 27 menit ya. Jadi ya nggak apa-apa. Pemaparan ranknya ya antara 10 sampai 30 menit ya. Karena kalau sudah lewat 30 menit mungkin pendengar akan bosan ya. Kecuali kalian bisa menyajikannya dengan cukup menarik ya. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan di kesempatan hari ini. Insya Allah semua sudah paham ya, sudah mulai di list judul-judul jurnal yang akan nanti kalian presentasikan. Mudah-mudahan semuanya dapat dan tidak ada jurnal yang sama ya insya Allah. Dan dari pemaparan Ibu Sri ada hal yang cukup menarik yang kita bisa pahami. Ternyata penelitian nutraceutical ini banyak juga dilakukan di luar negeri dengan jumlah partisipan yang cukup banyak ya, ribuan. Kalaupun ratusan tuh di atas 400-500. Kemudian hampir tiap hari diamati, diberikan nutrisi sesuai dengan kandungan zat yang sedang diteliti. Waktu yang dibutuhkan tahunan ya.
bisa tadi kalau nggak salah ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun. Kita bisa melihat berapa biaya yang harus dikeluarkan ya, dan berapa waktu juga yang harus kita korbankan sebagai seorang peneliti. Dan ternyata kita pun harus banyak-banyak bersyukur. Ternyata banyak penderita kanker ya, kalau dilihat seperti itu tadi ada yang 1000 sekian gitu ya. Meskipun yang akhirnya terjaring dari 5 tahun penelitian itu ternyata yang menjadi cikal bakal penderita kanker hanya ratusan gitu. Jadi betapa perlu waktu yang lama, pengorbanan yang lama ya untuk melakukan ya, uji klinik salah satunya, uji klinik dalam mengklaim bahwa nutraceutical ini bisa dijadikan sebagai pengobatan atau pencegah suatu penyakit ya. Sementara kita para mahasiswa penelitiannya masih ecek-ecek ibaratnya ya. Kita maksimal paling meneliti 6 bulan, 1 tahun, itu pun sudah membuat kita jenuh begitu ya. Dan biaya yang kita keluarkan pun termasuk yang minim kalau dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sesungguhnya di luar sana ya. Makanya peneliti-peneliti itu umumnya di negara-negara maju ya. Karena kalau negara kita budget cukup banyak ya. Tetapi itu tadi, kalau sudah harus mengorbankan sekian ribu partisipan, sekian waktu lama yang harus dilakukan, itu biayanya sangat-sangat besar ya. Mungkin itu saja ya untuk kesempatan hari ini. Ibu akhiri, lebih kurangnya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, terima kasih. Ya, sama-sama.